Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Afriani Azhari dengan NIM C1C018128. Di sini saya mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem keuangan akuntansi syariah. Adapun materi-materi yang akan saya bahas nanti yaitu yang pertama, konsep memelihara harta kekayaan, yang kedua, transaksi yang dilarang, yang ketiga, prinsip sistem keuangan syariah, dan yang terakhir yaitu jenis instrumen keuangan syariah. Materi yang pertama yaitu konsep memelihara harta kekayaan. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar, serta dipergunakan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini. Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selagi masih hidup di dunia, bukan kepemilikan secara mutlak. Bagaimana cara memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah? Yang pertama yaitu perolehan harta. Pada dasarnya, Islam memberi kebebasan bagi manusia untuk mencari dan mengusahakan hartanya dalam rangka menjaga kelangsungan hidup di dunia. Kebebasan yang digunakan Islam tentu saja tidak bebas nilai. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Nah, penggunaan dan pendistribusian harta yang pertama tidak boros dan tidak kikir, yang kedua memberikan infak dan sedekah, yang ketiga membayar zakat dan ketentuan, yang keempat memberi pinjaman tanpa bunga, dan yang terakhir meringankan kesulitan orang yang berutang. Materi selanjutnya yaitu transaksi yang diharamkan. Yang pertama yaitu akad dalam bahasa Arab al-akad, yang berarti ikatan atau mengikat. Menurut terminologi hukum Islam, al-akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau kabul yang dibenarkan oleh syariah Islam, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dalam sistem ekonomi yang paradigma Islam, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam atau syariah. Manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat dikategorikan menjadi dua transaksi, yaitu transaksi halal dan haram. Transaksi yang dilarang. Aktivitas bisnis yang diharamkan, riba dan penipuan. Perjudian, transaksi gerar, penimbunan barang, monopoli, rekayasa, permintaan atau suap menyuap. Yang terakhir yaitu penjualan bersyarat, ba'i'al innah, jual beli dengan cara talaki al-rukban. Riba dan jenis riba. Imam Syaraghzi mendefinisikan riba secara tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pandangan yang dibenarkan syariah atau penambahan tersebut. Jenis riba yang pertama, riba nasyiah adalah riba yang muncul karena utang piutang. Riba nasyiah dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang di mana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Yang kedua adalah riba fal, adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Materi selanjutnya yaitu prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama yaitu pelanggaran riba. Yang kedua, pemberian risiko. Yang ketiga, tidak menganggap uang sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif.
Yang kelima, kesucian kontrak. Dan yang terakhir, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Nah, materi yang selanjutnya yaitu materi terakhir, yaitu instrumen keuangan syariah. Yang pertama yaitu akad investasi. Ada muharabah, musyarakah, syuku, dan syaham syariah. Yang kedua, akad lainnya. Yang pertama, syaf. Yang kedua, wadiyah. Yang ketiga, warqul hasan. Yang keempat, wakalah. Yang kelima, kafalan. Yang keenam, hiwalah. Dan yang terakhir adalah ran. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.